Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan, bukan menjelaskan sih, lebih tepatnya bahas tentang soal ekonomi makro terkait dengan bab pertemuan ke-9. Jadi latihan pertama, maksudnya soal pertama yaitu pada saat pandemik COVID-19, apa yang terjadi pada investasi, lalu gambarkan dampaknya pada grafik Keynesian cross dan kurva IS. Berdasarkan hal tersebut, gambarkanlah pengaruh terhadap keseimbangan agregat demand dalam jangka pendek dan berikan penjelasannya. Nah, pada saat pandemi COVID ini kan, yang terjadi pada investasi itu, pandemi COVID ini menyebabkan penurunan pendapatan. Nah, pendapatan masyarakat yang disebabkan karena berhentinya pekerja dari tempat kerjanya. Ada lagi usaha yang tutup permanen dan lain-lain. Hal tersebut mengakibatkan jumlah tabungan menurun. Akibatnya, tingkat bunga di dalam pinjaman akan naik dan menyebabkan penurunan tingkat investasi. Selanjutnya, nah ini dampak dari grafik Keynesian cross dan kurva IS. Investasi menurun mengakibatkan output juga akan menurun. Ini grafik Keynesiannya menurun dari investasi 1 ke investasi 2, lalu jumlah outputnya juga menurun ke kiri. Yang ini kurva IS. Selanjutnya, berdasarkan hal tersebut, gambarkanlah pengaruh terhadap keseimbangan agregat demand dalam jangka pendek. Berikan penjelasannya. Nah, pengaruh dalam agregat demand ini mengalami pergeseran ke kiri karena hal tersebut mengurangi agregat demand dalam jangka pendek dan harga cenderung kaku. Makanya kurva agregat demand 1 ke agregat demand kedua geser ke kiri. Selanjutnya, soal nomor 2. Gunakanlah perpotongan Keynesian untuk memperkirakan dampak dari hal-hal tersebut ini dan berikan penjelasan tentang pengaruh terhadap variabel-variabel pendapatan nasional. Yang pertama, kenaikan belanja pemerintah. Nah, ketika belanja pemerintah naik itu menyebabkan kenaikan pada pengeluaran yang direncanakan. Biasanya, kenaikan belanja pemerintah itu disebabkan oleh kenaikan konsumsi dan investasi yang mengharapkan output itu menjadi banyak. Jadi, dalam hal ini, menyebabkan pergeseran ke atas dan ke kanan dikarenakan pertambahan dari demand itu. Jadi, ini kenaikan belanja pemerintah yang grafik belanja pemerintah yang pertama dan grafik saat belanja pemerintah yang kedua mengalami kenaikan dan mengalami pertambahan demand. Selanjutnya pada kenaikan pajak. Nah, kenaikan pajak ini pajak naik mengakibatkan konsumsi turun. Kurva pengeluaran akan turun karena terdapat kelebihan produksi yang mengakibatkan persediaan meningkat. Nah, ini kan kalau misalkan pajak itu yang terpengaruh adalah konsumsi. Makanya hal ini dari konsumsi 1 ke konsumsi 2 menyebabkan penurunan output. Selanjutnya, terkait dengan kenaikan belanja pemerintah dan kenaikan pajak dalam tingkat yang sama. Ini salah ya, ini kenaikan belanja itu mengakibatkan tingkat output meningkat. Sedangkan kenaikan
kenaikan belanja mengakibatkan tingkat output meningkat, sedangkan kenaikan pajak berakibat pada rendahnya konsumsi yang menyebabkan output itu berkurang. Jadi kurvanya naik dan turun ya. Saat belanja mengakibatkan output meningkat, sedangkan pajak mengakibatkan rendahnya konsumsi yang menyebabkan outputnya berkurang. Untuk soal selanjutnya, yaitu terdapat perputaran Keynesian yang diasumsikan bahwa fungsi konsumsi adalah C sama dengan 200 plus 0,75 Y min T. Nah, investasi yang direncanakan adalah 100, berarti nanti I-nya dalam persamaan itu adalah 100, sedangkan belanja pemerintah dan pajak adalah 100, belanja pemerintah, berarti G-nya 100, dan pajak T-nya 100. Nah, ini adalah gambaran pengeluaran yang direncanakan sebagai fungsi pendapatan nasional. Seperti ini. Ini persamaannya. Y sama dengan C plus I plus Y. Nah, berapakah equilibrium tingkat pendapatan? Nah, kita tinggal masukin aja ya. Tadi kan konsumsi. Nih, konsumsi itu fungsinya kayak gini, tinggal dimasukin aja, berarti 200 plus 0,75 Y min 100 plus 100 plus 100. I-nya 100, G-nya juga 100. Ketemu Y sama dengan 1.300. Nah, apabila belanja pemerintah naik menjadi 125, equilibrium yang didapatkan adalah sebesar, jadi dimasukin dulu lagi kayak tadi, terus yang belanja pemerintah berarti G-nya diganti yang tadinya 100 menjadi 125. Hasilnya Y sama dengan 1.400. Yang tadi 1.300 mengalami peningkatan sebesar 1.400. Nah, berapakah tingkat belanja pemerintah yang dibutuhkan untuk mencapai pendapatan sebesar 1.600? Jadi, kita asumsikan bahwa pendapatan itu sebesar 1.600. Jadi, tinggal dimasukin angkanya dan belanja pemerintah kita mencari berapa belanja pemerintah. Lalu ketemu hasil dia sama dengan 175. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.